Nat Moy, Ya. kita kan udah pernah dikasih tahu sama Om Hao ya. Kalau nggak salah tiap orang tuh emang punya kodam. Iya. Bahkan kita juga udah pernah dikasih tahu kan sama Om Hao, masing-masing dari kita kodam kita tuh apa. Iya, Dibacain gitu. Iya, lo inget gak Moy? Apa kodam lo? Kalau nggak salah gue kata Om Hao tuh kodam gue kayak orang lama gitu ya, kayak kesatria gitu, kayak pakai kostum besi gitu loh. Lo apa Nat? Kalau gue tuh kayak leluhur gue zaman dulu gitu sih. I see. Gue sih ya percaya nggak percaya, cuman ternyata memang banyak orang-orang yang mengaku kalau mereka punya kodam. Termasuk salah satunya cerita gue ini nih. Dia tinggal sendirian di rumah dan dia dijagain sama kodamnya dia yang wujudnya adalah kakek-kakek. Kodamnya ini ngejagain dia dari makhluk-makhluk halus yang ada di rumahnya dia. Ini cerita dari pendengar kita yang mau nyeritain tentang pengalaman horor dia di rumah dia sendiri waktu dia masih SMP. Namanya Anggra, dan ini nama asli ya. Jadi waktu itu Anggra tuh masih SMP kelas 9. Dia di MTSN 2 Kota Baru, Kalimantan Selatan. Oke. Dan kejadian ini di tahun 2021. Jadi Anggra ini tinggal sendiri di Kota Baru karena almarhumah ibunya itu pas di saat itu lagi sakit dan dirawat di luar kota di Banjarbaru. Jadi akhirnya si Anggra ini tinggal sendirian di rumah dia di Kota Baru itu. Nah Anggra ini dia bilang dia tuh punya sejenis kodam. Wujudnya tuh kakek-kakek, pakai baju warna putih, kancing kerahnya tuh kebuka, dan ya bentukannya tuh kalau kata Anggra itu kayak petani, karena dia tuh sambil bawa cangkul. Nah kata Anggra, sebenarnya kodamnya dia ini warisan dari bokapnya yang dikasih ke dia. Jadi nyokapnya Anggra ini sakit karena 2 faktor Nat, Moy. Karena medis dan juga katanya karena hal mistis. Kiriman dari orang yang gak suka sama nyokapnya ini. Jadi diobatin dan dirawat di Banjarbaru itu. Dan kata orang-orang, rumah yang di Kota Baru ini nih, yang dia tinggalin, itu udah jadi kerajaan setan gitu Nat, Moy. Anjing. Tapi karena Anggra punya sejenis kodam yang dia bilang, jadi udah dipagarin gitulah sama ustadz dan orang pintar. Jadi ya dia bilang aman lah rumahnya dia. Maksudnya rumahnya dia yang aman ya gitu ya. Tapi tetap Anggra tuh ngerasa beberapa kali digangguin. Bahkan ya sering, gak cuman kadang-kadang gitu ya. Dan itu kejadiannya beda-beda. Jadi kadang-kadang nih, tiap subuh Anggra tuh bangun buat sholat subuh. Dia ngeliat di luar tuh ada cangkul nancep gitu di halaman rumahnya dia. Tapi posisinya kebalik. Di situ dia nggak takut, tapi malah tenang. Karena dia tahu kalau itu adalah cangkul kodamnya dia. Yang kayaknya sengaja ditancepin buat bikin perlindungan gitu di rumahnya dia ini. Kadang tiap tengah malam, Anggra ini ngedenger ada suara cewek di bagian belakang rumah, di bagian kebun rumahnya gitu. Itu kayak nyanyi-nyanyi lagu barat kayak noni Belanda gitu. Nah tiap pagi ada aja tuh barang jatuh, dan Anggra bilang dia ngedenger kayak suara kuda. Pernah juga satu waktu Anggra ini habis makan malam sendirian, dan posisi meja makan dia tuh hadap-hadapan sama jendela yang arah keluar ke arah kebun di belakang rumah dia. Pas dia nengok ke depan ke arah jendela itu, Anggra ngeliat ada kuda hitam yang ngeliatin dia. Anggra kaget dan gak ngelanjutin makannya dia. Tiba-tiba di samping Anggra muncul tuh kodamnya dia. Kata kodamnya kayak gini, "Saya akan nemenin kamu nak malam ini," kata gitu. Nah di saat itu Anggra tenang, karena emang malam itu tuh chaos banget. Kacau, suara di dapur tuh sama di belakang kebun kayak perang gitu kata Anggra. Ada suara adu pedang, panah-panahan gitu. Pokoknya chaos lah. Dan malam itu Anggra berusaha tidur. Untungnya bisa, karena dia ngerasa tenang tuh. Dia ngerasa aman karena kodam media itu duduk di sebelahnya Anggra pas dia lagi tidur. Jagain ya. Iya. Keesokannya pagi sampai sekitar 1 bulan, cangkul kodamnya Anggra ini gak pernah dilepas dan selalu nancep di kebun depan rumah. Pas itu teman-temannya Anggra tahu kalau dia tuh di rumah sendirian. Akhirnya hari-hari ada aja tuh temennya Anggra dateng, nginep, nongkrong. Makanya Anggra juga semakin tenang buat tinggal sendirian di rumahnya dia. Karena udah ada cangkul kodamnya, plus dia juga ditemenin sama teman-temannya, jadi ya dia lebih nyaman lah. Nggak ada lagi gangguan di rumahnya dia ini.
Oke. Dan by the way teman-temannya nggak bisa ngelihat cangkul kodamnya ya, cuma Anggra yang bisa lihat. Nah ada satu kejadian nih yang menurut Anggra tuh paling nyeremin. Jadi ada satu malam Anggra sama teman-temannya lagi nongkrong di rumah dia. Ada 4 orang temennya. Mereka nongkrong main game bareng sampai jam 12 malam. Ada satu orang milih nginep di rumahnya Anggra karena dia gabut di rumahnya sendirian. 2 orang yang lainnya pulang. Nah satu lagi nih temannya Anggra namanya Rizky. Dia tuh nggak bawa motor dari awal. Jadi dia udah diteleponin sama ibunya, di chat juga gitu disuruh pulang. Rizky minta tolong lah ke Anggra buat dianterin pulang ke rumahnya dia. Anggra sebenarnya udah ngantuk, cuman karena kasihan tetap dianterin lah si temennya dia ini. Nah di tengah perjalanan Anggra keinget rumahnya Rizky ini tuh ngelewatin satu SMA yang terkenal di daerah Sigam. Nah rumahnya Rizky ini ngelewatin belakang SMA itu, jalan terus, ngelewatin gang, abis itu ngelewatin juga kayak hutan-hutan yang lumayan jauh dari sana Nat, Moy. Pas sampai depan gerbang SMA itu, Anggra bilang ke Rizky, "Ki, sampai sini aja ya, ngantuk banget sudah," katanya gitu. Nah Rizky keras, dia nggak mau ditinggalin sama Anggra gitu kan. "Alah Gra, anterin apa, tinggal masuk, nggak ada apa-apa kok," kata Rizky gitu. Lagi-lagi karena Anggra kasihan, ya udahlah, dia beraniin diri buat nemenin Rizky dianterin sampai ke rumahnya dia. Masuk, dan emang hawa jam 12 malam ngelewatin daerah itu tuh kata Anggra rasanya kayak diliatin dari arah pepohonan pas ngelewatin hutan-hutan itu. Dan hawanya kata Anggra dingin banget. Pas udah sampai depan rumahnya Rizky, dia turun. Tiba-tiba Rizky ini ngebalikin spion kaca motornya Anggra. Katanya, "Kalau takut balikin aja, aku biasanya gitu juga." Biar Kata nggak Rizky nengok gitu. ke belakang gitu ya. Biar nggak takut si Anggranya. Udahlah, pamitan. Anggra juga cabut. Dia coba nenangin diri. Dia coba atur nafas. Tiba-tiba si Anggra ini kaget sampai nelen liur gitu Nat, Moy. Karena dia ngedenger dari belakang dia jauh itu ada suara lonceng kring 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 gitu. Nggak tahu kenapa lonceng itu tuh makin nyaring dan kedengaran makin dekat. Pas Anggra nyoba buat arahin spion dia ke belakang, dia kaget banget karena dia ngelihat ada kuntilanak yang mukanya pucat. Anjing. Pupilnya tuh hitam, yang bagian hitamnya itu tuh pupil yang hitam itu tuh kecil di tengah, tapi bola matanya gede banget putih. Aduh. Senyumnya lebar sampai ke pelipis dan giginya tuh kelihatan tajam-tajam. Kuntinya gede banget kata si Anggra, dan baju kuntinya tuh lebar banget. Dia terbang sampai cekikikan, hihihi gitu, sambil ada suara lonceng juga. Dan kunti itu ngejar Anggra. Anggra tancap gas, dia gas motor kenceng banget. Dan kuntinya pun tetap ngejar Nat, Moy. Sampai udah mulai deket banget, kata Anggra, si kunti ini ngeluarin bau busuk yang kayak bau bangke. Aduh, ngeri banget bangsat. Sampai udah kelihatan gerbang SMA nih, Anggra makin tancap gas. Karena ngelewatin itu tuh, pokoknya ngelewatin SMA udah kayak jalan gede lah, udah bukan hutan-hutan dan gang lagi. Kunti yang di belakang Anggra ini kayak berhenti di gerbang sekolah, terus ngelambai-lambai tangan gitu. Terus si kunti ini teriak dan ngomong, "Hati-hati ya, hahaha," kata gitu. Dan ketawanya tuh bukan kayak kuntilanak, tapi kayak suara laki-laki gitu loh. Udah nih, pas sampai di rumah, Anggra tuh sesek nafas dan keringetan banget. Sama temennya yang nginep ini dikasih air teh dan ditenangin lah. Anggra ngechat Rizky tuh di situ. Dia bilang pokoknya dia nggak mau nganter lagi. Kalau bisa, kalau misalkan emang mau pulang dan Rizky nggak bawa motor, ya bawa aja tuh motor gua, inti gitulah. Karena gua takut banget kan. Terus dibalas sama Rizky, "Kenapa dikejar kunti ya?" Katanya gitu. Tahu Kok dia. tahu? Itu dia. Terus si Rizky ngomong, "Itu kunti emang usil dan suka ganggu wilayah pohon gede di sana. Makanya aku minta anterin sampai rumah. Aku juga balikin spion kamu karena aku udah lihat dia nangkring di batang pohon gede itu." Katanya gitu. Terus. Satu kejadian lagi nih Nat, Moy, yang bikin Anggra tuh gak betah banget tinggal di rumahnya. Dia tuh pernah pas malam dia ngeliat di plafon kamar kakaknya dia yang bolong jam 3 pagi. Pas itu tuh dia kebangun, dia nyium bau amis darah. Ternyata itu tetesan darah gitu dari lubang plafon. Ternyata dari lubang plafon itu keluar kepala leak dan itu goyang kanan kiri dan kanan. Bangsat. Jam 3 pagi Nat, Moy. Semakin gak nyaman lah Anggra tinggal di sana. Berani, tapi ya menurut dia tetap gak nyaman lah. Buat dia tuh tiap malam digangguin sama makhluk-makhluk yang ada di rumahnya dia.
gangguannya juga berbeda dan dia nggak bisa prediksi. Ya yang bakal gangguin gue siapa dan bakal kayak gimana nih. Akhirnya Anggra keluarlah ke Banjarbaru dan dia serumah sama kakaknya yang ada di sana. Alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa lagi dan dia udah nggak pernah balik lagi ke rumah itu. Gila. Rumahnya dia itu sekarang ditempatin sama bibi dan keluarganya dia. Kata bibinya sih nggak pernah ada tuh gangguan kayak yang dirasain sama Anggra. Menurut Anggra aneh, tapi ya udahlah, yang penting dia juga udah aman sekarang. Sebenarnya pun Anggra punya kodam, itu kan nggak menutup kemungkinan kalau dia digangguin ya. Karena kan yang bisa ngelihat kodam dan bisa ngeliat makhluk halus Anggra kan. Teman-temannya kan nggak bisa ngelihat kan. Itu dia. Tapi menurut gue untuk ukuran anak kelas 3 SMP, dia tinggal sendiri di luar kota gitu jauh dari keluarganya, itu keren juga sih, dia pemberani. Iya.